Indonesia Gawat Darurat Kekerasan Seksual. Sebuah tagline yang menjadi kepentingan serta urgensi kita bersama dikarenakan banyak sekali kasus kekerasan seksual yang menyerang di sektor lembaga pendidikan. 4.930 kasus yang telah dilaporkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya kesadaran tentang pencegahan kekerasan seksual oleh remaja. Pemerintah sudah banyak mengesahkan undang-undang yang untuk meminimalisir kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, banyak kontroversial yang sangat merugikan masyarakat Indonesia tentang kekerasan seksual. DPR RI memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan maksimalkan 3 fungsi ini dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislasi. Selaku legislator, DPR RI dapat merevisi serta menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pasal pencabulan, yaitu pasal 414 sampai 422 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023. DPR RI dapat merevisi definisi serta isi pasal tersebut agar mencakup semua jenis kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI dapat bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memperkenalkan serta memaksimalkan pasal 262 KUHP agar menjadi pedoman hukum bagi mereka. Yang ketiga, DPR RI dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia untuk meningkatkan UU TPKS agar menjadi pedoman hukum bagi mereka serta menjadikan masyarakat aman dari kekerasan seksual. Yang kedua, fungsi anggaran. DPR RI dapat mengalokasikan APBN untuk pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk mengedukasi serta mengawasi pencegahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Yang kedua, DPR RI dapat menganggarkan dana implementasi program generasi anti kekerasan sebagai perpanjangan tangan untuk mengedukasi generasi muda sebagai change maker melalui forum belajar yang kondusif. Yang ketiga, DPR RI dapat bekerjasama dengan Kemendikbudristek untuk meningkatkan sumber daya serta kapasitas guru mata pelajaran PPKN agar siswa lebih paham hukum serta sadar hingga menjadikan masyarakat aman dari kekerasan seksual. 3. Fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat melakukan pengawasan serta evaluasi tentang kebijakan yang sudah ditetapkan, rancangan yang sudah direncanakan, serta menjamin keberlangsungan program agar berjalan sebagaimana mestinya, serta bisa meminimalisir kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sudah menjadi kewajiban DPR RI, Kemenkumham, Kemen PPA, serta generasi muda untuk bersinergi dan bekerjasama sebagai harapan bangsa. Dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI, dapat memperkuat payung hukum yang lebih efisien, serta menciptakan remaja yang peduli serta sadar hukum dengan implementasi program generasi kekerasan guna menciptakan masyarakat aman dari kekerasan seksual. Remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Saya, Muhammad Fahri Azrahman, calon legislator Parlemen Remaja 2023, daerah pemilihan Bengkulu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Parlemen.